Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hamdani. Alhamdulillah, menebar manfaat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bita'limil lughah al-arabiyyah fil madrasah al-mutawassithah al-islamiyah al-hukumiyah Barito al-Janubiyah Kalimantan al-Wusta. Ayyuhat talabah, kaifa halukum jami'an fil buyut? Hal antum bis-sihhah wal 'afiyah? La'allana antum bi sihhatin wa 'afiyatin. Amin. Selamat datang di pembelajaran e-learning Madrasah Sanawiyah Negeri Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Adik-adik yang masih berada di rumah, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kembali kita belajar dalam bahasa Arab tentang mufradat atau kosakata dalam bahasa Arab sebagai penunjang dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena tanpa kosakata kita tidak akan pernah bisa memahami bahasa Arab. Namun sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita buka pelajaran hari ini dengan baca basmalah. Undur waqra wa a'id. Perhatikan, baca dan ikuti. Al-mufradat. Huwa, dia laki-laki. Dia laki-laki. Huwa. Contoh, Ahmad pergi ke pasar. Ketika kita menyebutkan Ahmad berarti nama orang, namun ketika boleh kita menggantikan nama orang tadi menjadi dia laki-laki, yakni huwa. Ahmad pergi ke pasar, ketika kita ganti menjadi bahasa Arabnya Ahmad yadhabu ilal suq. Ahmad pergi ke pasar. Ketika kita ganti menjadi dia laki-laki, maka menjadi huwa yadhabu ilas suq. Hiya, dia perempuan. Contoh, Fatimah pergi ke sekolah. Bahasa Arabnya Fatimah tadhabu ilal madrasah. Fatimah adalah orang ketiga, maka ketika kita ganti dalam kata ganti orang, maka dia menjadi dia pergi ke sekolah. Dia siapa? Dia perempuan, yakni Fatimah, maka disebutkan dengan hiya tadhabu ilal madrasah. Kamu laki-laki, bahasa Arabnya adalah anta. Kamu perempuan, anti. Saya laki-laki atau saya perempuan, ana. Saya laki-laki, ana. Saya perempuan, ana. Ini untuk kalimat laki-laki yang menggunakan hada. Kalau ini untuk kalimat perempuan disebut dengan hadih. Itu zalika untuk laki-laki, dan itu untuk perempuan tilka. Itu laki-laki, zalika, itu perempuan, tilka. Namaku, ismi, namaku. Siswa, bahasa Arabnya adalah tolibun untuk siswa laki-laki, tolibatun untuk siswa perempuan.
tolibun untuk laki-laki, tolibatun untuk siswa perempuan. Perbedaannya ada pada ta marbutah di akhir hurufnya. Temanku laki-laki, sadiqi, sadiqi. Temanku perempuan, sadiqati, sadiqati. Namamu, ismuka untuk namamu laki-laki, ka. Tapi kalau ismuki untuk namamu perempuan. Sekarang kita masuk pada yang bagian kedua, yakni ada kata tanya dalam bahasa Arab. Kata tanya dalam bahasa Arab disebut dengan istifham. Kata tanya bahasa Arabnya adalah istifham. Pertama, ma artinya apa? Ma apa? Apa bahasa Arabnya? Ma apa? Apakah? Hal. Apakah? Hal. Siapa? Man. Siapa? Man. Bagaimana? Kaifa. Bagaimana? Kaifa. Dari mana? Min aina. Dari mana? Min aina. Sekarang kita akan masuk pada materi berikutnya, yakni at-tahiyyat, kata sapa. Nah, kalau kita bertemu dengan orang lain, pasti dong kita pasti menyapa kan? Maka kata sapa dalam bahasa Arab, apabila kita disapa berarti ada jawabannya. At-tahiyyah sapaan, al-jawab jawaban. Contoh, assalamualaikum, maka kita menjawab dengan waalaikumsalam. Nomor 2, ketika orang mengatakan menyapa kita dengan kalimat sabahal khair, sabahal khair, maka kita jawab dengan sabahan nur, sabahan nur, selamat pagi. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ketika kita disapa dengan selamat pagi, maka jawaban kita sama menggunakan kalimat selamat pagi juga. Sedangkan dalam bahasa Arab cuma perbedaannya pada akhir kata. Selamat pagi, orang menyapa kita sabahal khair, maka kita menjawab dengan sabahan nur. Bedanya adalah khair dengan nur. Selamat pagi, sabahal khair, maka kita jawab dengan sabahan nur. Selamat sore, masa al khair, jawabannya adalah masa an nur. Masa al khair, selamat sore. Masa an nur, selamat sore juga. Kemudian ketika kita bertemu dengan orang dan orang menyapa kita dengan selamat siang, selamat siang, naharuka sa'idun, naharuka sa'idun, naharuka sa'idun, maka kita akan menjawab dengan sa'idun mubarakun, sa'idun mubarakun. Naharuka sa'idun, sa'idun mubarakun. Nah, ketika orang bertemu dengan kita pada malam hari, maka mengucapkan selamat malam, lailatuka sa'idatun, lailatuka sa'idatun, maka kita menjawab dengan sa'idatun mubarakatun, sa'idatun mubarakatun. Ketika orang lain bertanya kepada kita, menyapa kita dengan kalimat selamat datang, ahlan wa sahlan, selamat datang, ahlan wa sahlan, maka kita menjawab dengan ahlan bik, ahlan bik, ahlan bik, selamat datang kembali atau selamat datang juga. Ketika orang bertanya kepada kita atau menyapa kita dengan kata kaifa haluka untuk laki-laki, bagaimana kabarmu, kaifa haluka, bagaimana kabarmu, maka kita jawab dengan alhamdulillah bi khairin,
Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah kabarku baik. Alhamdulillah kabarku baik. Ketika orang menyapa kita dengan kata masmuka, siapa namamu? Laki-laki. Masmuka, karena kita laki-laki yang ditanya masmuka, siapa namamu? Laki-laki, maka kita menjawab dengan ismi titik. Sebagai contoh ya, masmuka, siapa namamu? Maka kita menjawab dengan ismi, namaku Abdullah, namaku Muhammad, namaku Ahmad, namaku Fatih. Kalau ditanya untuk perempuan, masmuki, maka kita menjawab dengan kalimat ismi Fatimah, ismi Zainab, ismi Aisyah, ismi Khadijah. Ketika orang bertanya, man anta, kamu siapa? Kamu siapa? Siapa kamu? Man anta untuk laki-laki, maka kita menjawab dengan kalimat ana tilmidun. Ana tilmidun, saya adalah siswa. Ana talibun, saya adalah siswa. Ketika ada orang bertanya kepada kita, siapa kamu? Tapi perempuan, man anti, maka jawabannya adalah ana tilmidatun. Untuk perempuan, ana tolibatun, saya adalah siswi. Ketika ada orang menyapa kita dengan min aina anta, kamu dari mana? Min aina anta, kamu dari mana? Untuk laki-laki, maka kita menjawab ana min, saya dari Buntok. Ana min, saya dari Buntok. Ana min Padat Karya, saya dari Padat Karya. Ana min Keladan, saya dari Keladan. Kemudian ketika orang mengucapkan terima kasih, syukron, maka kita menjawab afwan. Syukron, kita menjawab afwan. Dan terakhir, ketika orang menyapa dengan kita sampai jumpa, ilaliko, sampai jumpa, ilaliko, maka kita jawab dengan ma'assalama, semoga selamat, semoga selamat. Nah, begitu cara menyapa dan menjawab sapaan orang lain dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir, yakni al-alimuna. Al-alimun, profesi. Dalam profesi atau kedudukan seseorang ditentukan oleh jenis kelamin dalam bahasa Arab. Seperti dalam bahasa Indonesia, ada siswa, ada siswi, ada santri, ada santriwati, ada laki-laki, ada perempuan. Begitu pula dalam bahasa Arab. Nah, yang membedakan kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan dalam profesi cuma ujung kalimat menggunakan ta marbutah. Menggunakan apa? Ta marbutah. Yakni ada ta di ujung kalimat untuk perempuan dan laki-laki tanpa ta marbutah. Contoh. Pertama adalah murid laki-laki atau siswa disebut dengan tilmidun. Kita ulang ya, tilmidun. Dengarkan, tilmidun, ikuti, tilmidun. Nah, untuk murid perempuan atau siswi maka dia ditambahkan ta marbutoh di belakangnya, berarti tilmidatun. Guru. Kalau guru laki-laki dalam bahasa Arabnya disebut dengan mudarrisun. Kalau guru perempuan berarti tambah ta marbutah di belakangnya menjadi betul sekali
mudarrisatun, mudarrisatun. Direktur, direktur itu disebut dengan kepala, atau di tempat kita lah kepala sekolah atau kepala laboratorium atau kepala bagian, itu disebut dengan direktur. Dalam bahasa Arab direktur disebut dengan mudirun, mudirun, mudirun. Kalau dia perempuan berarti mudiratun, mudiratun. Nah, sekarang kalau di tempat kita kepala sekolahnya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Berarti menggunakan kalimat mudiratun, mudiratun. Kemudian dokter dalam bahasa Arabnya disebut dengan tabibun, dokter laki-laki. Tabibun, dokter laki-laki. Kalau dokter perempuan berarti tabibatun, tabibatun. Pedagang dalam bahasa Arabnya disebut dengan tajirun, tajirun. Pedagang tajirun untuk laki-laki. Kalau pedagang perempuan itu adalah betul sekali tajiratun, tajiratun. Kalau pegawai, pegawai laki-laki dalam bahasa Arabnya disebut dengan muwazzafun, muwazzafun, muwazzafun. Kalau pegawai perempuan maka disebut dengan muwazzafatun, muwazzafatun, muwazzafatun. Pembantu dalam bahasa Arabnya laki-laki disebut dengan khadimun, khadimun. Kalau pembantu perempuan disebut dengan khadimatun, khadimatun. Pembantu perempuan khadimatun. Kemudian ada insinyur atau arsitek. Arsitek, nah siapa yang punya cita-cita menjadi arsitek? Arsitek laki-laki disebut dengan muhandisun, muhandisun. Kalau arsitek perempuan muhandisatun, muhandisatun. Kemudian ada polisi. Nah, kalau polisi dalam bahasa Arabnya laki-laki disebut dengan syurti, syurti. Kalau polisi perempuan disebut dengan syurtiyatun, syurtiyatun. Tentara laki-laki, tentara laki-laki disebut dengan jundiyun, jundiyun. Kalau tentara perempuan jundiyatun, jundiyatun. Wartawan, wartawan laki-laki disebut sahafiyun, sahafiyun. Kalau wartawan perempuan disebutnya sahafiyatun, sahafiyatun. Dan terakhir petani, petani dalam bahasa Arab yang laki-laki. Petani laki-laki disebut dengan fallahun, fallahun. Petani laki-laki fallahun. Kalau petani perempuan disebut dengan fallahatun, fallahatun, fallahatun. Kafaitu ilahuna nadrusul lughah al-arabiyyah. Sampai di sini pembelajaran bahasa Arab untuk hari ini. Tugas kalian adalah menghafalkan mufradat bahasa Arab di atas, kemudian hafalkan kata tanya, kemudian cara menyapa dan jawabannya, serta beberapa profesi dalam bahasa Arab. Silahkan kalian latihan di rumah, dan jangan lupa tetap selalu berada di rumah kalian. Jangan kemana-mana, tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan penting. Selalu pakai masker jika harus keluar rumah. Cuci tangan sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Tetap jaga sholat 5 waktu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah tutup-tutup,
Marilah kita tutup hayya naqtadim hadithirosa di qiraah hamdalah. Ayo kita tutup pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.